Baik, kita melanjutkan perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni farma. Amin ya rabbal alamin. Baik, para mahasiswa, kita melanjutkan materi Pancasila berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagian 1. Mohon maaf, hari ini kita tidak dapat berjumpa langsung ya, tatap muka langsung di kelas, berhubung ada kegiatan wisuda di auditorium 22 Julhijjah Winsi Samarinda. Baik, langsung saja berkaitan dengan hukum dasar, itu terbagi menjadi dua ya, yakni ada hukum dasar tertulis yang merupakan undang-undang dasar, ada hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Nah, maka di mana letak bedanya? Biasanya kalau untuk undang-undang dasar itu jelas ya, berkaitan dengan peraturan ataupun juga pasal-pasal yang telah tertulis dalam suatu naskah. Kalau untuk hukum dasar tidak tertulis atau konvensi itu dapat berupa semisal hukum adat. Nah, ini kita lihat berkaitan dengan hukum dasar tertulis atau UUD itu sifatnya tentunya tertulis ya. Kemudian dengan dia sifatnya tertulis ini, maka dia tidak mudah untuk diubah. Mengapa seperti itu? Karena tentunya harus melewati proses musyawarah terlebih dahulu ya, yaitu pengamalan pada sila keempat, ya ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga tidak bisa langsung mengubah pasal, misalkan ada pasal yang ingin eh, dirubah karena mungkin dirasa merugikan ataupun juga kurang pas, sehingga juga perlu musyawarah terlebih dahulu. Kemudian berkaitan dengan hukum dasar tertulis ini, dia sifat dan fungsinya merupakan suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari lembaga-lembaga pemerintahan atau badan-badan pemerintahan dan menentukan juga pokok-pokok ataupun juga lembaga dari pemerintahan tersebut. Jadi berkaitan dengan badan-badan pemerintahan itu ada seperti kementerian, kemudian ada KPK, tentu itu memiliki suatu payung hukum ya, ataupun juga undang-undang dasar sehingga memiliki tugas-tugas pokok dan juga fungsi-fungsinya. Nah, undang-undang ini juga mengatur ya bagaimana pemerintahan itu atau lembaga-lembaga itu melakukan bentuk kerjasama, mengatur, kemudian juga menyesuaikan diri, ataupun juga cara bekerja terhadap lainnya. Nah, maka dengan adanya undang-undang ini, harapannya secara birokrasi, kemudian secara pelaksanaan itu bisa terselenggara dengan baik. Dalam kaitannya adalah hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Kemudian Undang-Undang 1945 ini bersifat singkat dan supel. Supel itu kalau kita amati dalam masyarakat itu mudah bergaul ya, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, mudah diterima dengan lingkungan. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang 1945 ini bersifat singkat dan supel, hanya memuat 37 pasal. Kita bisa cek ya di dalam Undang-Undang 1945 itu. Kemudian terdapat pasal-pasalnya, kemudian juga terdapat ada aturan peralihan dan tambahan. Nah, kemudian istilah singkat ternyata hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar instruksi kepada pemerintahan pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan negara, untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.
Kemudian bersifat supel atau elastis, artinya tidak tergesa-gesa memberikan kristalisasi. Artinya supel itu tadi kalau bahasanya di masyarakat itu mudah diterima, mudah bergaul, artinya tidak kaku ya berkaitan dengan undang-undang ini. Artinya dia melihat pada zaman itu bisa berubah juga ternyata berkaitan dengan peraturan perundang-undangannya. Terkadang muncul peraturan A, kemudian dengan gejolak masyarakat kita yang mungkin berbeda dengan kondisi A, akhirnya berubah peraturan mengikuti kondisi B. Kemudian berkaitan dengan sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat bahwa rumusannya jelas ya. Cikal bakal lahir di Indonesia tercantum dari alinea pertama, kemudian Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan mengikat bagi setiap warga negaranya. Nah, tadi bersifat singkat dan supel serta memuat juga hak asasi manusia juga dilindungi ya HAM berkaitan dengan HAM dalam Undang-Undang 1945. Nah, karena ini undang-undang tadi merupakan peraturan tertinggi sumber hukum, maka dia juga mengatur perilaku maupun juga mengatur setiap warga negara sehingga ada memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Nah, kemudian karena UUD 1945 ini sebagai tertib hukum Indonesia yang tertinggi, maka dia juga dapat mengontrol terhadap norma-norma yang di bawahnya berada. Ataupun juga kalau dalam hierarkinya, dalam tata urutannya yang lebih rendah, maka UUD itu bisa mengontrol ya, seperti adanya hukum adat. Nah, jika di suatu daerah masih mengimplementasikan hukum adat, tetapi tidak menemukan solusi, maka kembali kepada UUD 1945 dilihat pada pasal-pasal yang berkenaan dengan suatu permasalahan di suatu daerah tersebut. Nah, kemudian ini adalah konvensi. Konvensi ini hukum dasar tidak tertulis merupakan pelengkap ya dari UUD 1945 tadi yang merupakan sumber hukum positif tertinggi. Nah, maka ini merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Tidak bertentangan tentunya ya, dan berjalan sejajar. Diterima oleh seluruh rakyat bersifat sebagai pelengkap. Di sini ada TAP MPR maupun juga pidato kenegaraan, contohnya dari konvensi. Nah, ini juga bisa masuk dalam hukum dasar tidak tertulis ini hukum adat tadi ya. Kemudian ada istilah konstitusi. Apa itu konstitusi? Kalau konstitusi merupakan lebih luas daripada Undang-Undang 1900 Undang-Undang Dasar. Kemudian sama pengertiannya dengan Undang-Undang Dasar serta termuat dalam naskah tertulis. Oke, barangkali ini materi singkat kita. Nanti harapannya adik mahasiswa bisa eh, mengkajinya lebih lanjut dengan referensi-referensi lain ini sebagai pemantik supaya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.